SMTK 62 dari perbandingan. Ya, Matematika. bentar ada yang masuk lagi. Oke ya. Aduh, masuk lagi ya. Aduh, Masih masih banyak banyak yang belum masuk, Pak. Brian Nixon juga belum nih kayaknya, Pak. Ya, pokoknya kita mulai aja ya, udah jam 10. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Selamat datang di Google Meet kali ini. Pagi, Pak. Pagi juga Pagi, ya. Pak. Jadi di sini telah hadir Pagi, Pak. yang terdata di sini sih ada 104 ya. Jadi untuk supaya pembelajaran kita lancar, nanti tolong dimatikan mikrofonnya jika tidak ada pertanyaan ataupun ya apa-apa ya. Nah, ini ada yang masuk lagi. Jadi nanti pas bahas soal, sambil bahas soal ini, kalau ada pertanyaan kalian langsung interupsi aja ya. Ini kenapa gini Pak? Langsung nyalakan mikrofonnya, tanya aja langsung ya. Jadi nggak mesti tunggu selesai dulu. Langsung aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah saya akan mulai. Saya matikan kameranya karena tidak akan melihat saya, kita akan melihat ke bahannya. Kita present dulu ya. Kita present screen. Oke. Apakah nampak? Tolong posisi kalau yang pakai HP di posisi landscape ya, biar kelihatan soalnya jelas ya. Ya. Ini suara siapa yang masih siksak-siksak? Ferdi kah? Suara Fendi, Pak. Ferdi, tolong mikrofonnya dimatikan dulu. Kalau enggak, saya matikan sendiri. Ya udah, saya matikan dulu deh. Oke. Ini masih ada yang join ya? Oke, kita mulai ya. Nomor ini soal yang pertama, ya. Kalian bisa zoom kan di HP kalian ya, biar untuk penglihatan yang lebih jelas itu bisa di zoom. Oke. Bisa, Pak. Ya. Jadi kalau tidak jelas nanti langsung ditanyakan ya. Aduh, masih ada yang masuk lagi. Bentar. Baru mau mulai udah ting-tong lagi. Ya. Perbandingan waktu. Jadi kita langsung ke soal yang pertama. Perbandingan waktu yang diluangkan Ivan untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 4:5. Jadi ini soal perbandingan ya. Jika dia meluangkan 80 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, maka waktu yang dia luangkan untuk menyelesaikan tugas IPA adalah titik-titik berapa menit. Jadi kita tuliskan perbandingannya dulu ya. Jadi ada matematika dan IPA. Berarti di sini bisa ditulis matematika. Bentar. Oke. Jadi ini matematika. Matematika. Kita bandingkan dengan IPA ya. Oke. Perbandingannya itu adalah 4:5. Sip ya. Jika dia meluangkan 80 menit untuk menyelesaikan tugas matematika. Matematika kan 4. Ya. Jadi di sini 80 menit. Berapa waktu yang di... Oh, kenapa? Itu, Pak, soalnya nggak kelihatan, Pak. Posisi landscape bisa? HP-nya di landscape kan, jangan posisi mendata, jangan Bukan, posisi... Pak. Hanya kelihatannya profil Bapak ya, Pak. Apanya maksudnya? Hanya kelihatan profil Bapak, Bapak nggak ada nak soalnya, Pak. presenting, Pak. Bapak nak presenting. Ada, Le. Ini udah presenting? Ada kok. Oke, saya ulangi ya. Dimiringin nggak, Pak? Hah? Nggak bisa dimiringin punya aku. Bentar. Saya ulangi, saya stop dulu ya. Saya stop screen. Saya ulangi, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Kita mulai ulang ya. Sabar. Ini ada yang masuk lagi. Oke ya, saya... Aduh, masuk lagi. Masih banyak masuk. Sorry, Pak. Tadi keluar, Pak. Ya. Kalau keluar langsung di join, nggak apa-apa. Itu auto masuk. Saya mulai ya. Saya present screen-nya. Nanti HP-nya tolong dimiringkan aja biar jelas ya. Harusnya bisa Le, kok nggak bisa miring. Oke, Pak. Nah, sekarang gimana soalnya, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, udah kelihatan? Udah. Oke ya, kalau gitu kita mulai ya. Saya ulangi lagi dari awal. Wow, ada mobil lewat. Oke, kita ulangi lagi.
Perbandingan waktu yang diluangkan Ivan untuk mengerjakan tugas matematika terhadap tugas IPA adalah 4:5. Jadi kalau kita tuliskan di sini ada matematika. Ya, tulisan saya jelas? Bisa kebaca? Bisa ya? Jelas. 4:5. Bisa, Pak. Oke. Jika ia meluangkan 80 menit untuk menyelesaikan tugas matematika, berarti di matematika itu adalah 80 menit. Yang ditanya adalah berapa waktu yang diluangkan untuk menyelesaikan tugas IPA? Berarti IPA tanda tanya. Waduh, ada yang masuk lagi. Bentar, saya mesti izinkan mereka join dulu. Ya. Ya, mereka masuk. Kok jadi kita yang itu? Kok jadi orang lain yang presentasi? Kok jadi orang lain yang presentasi? Entah itu siapa itu? Tunggu. Kita. Hah? Berubah total. Masih belum presenting, Pak. Kelihatannya, Pak. Hanya ada profil ya, Pak. Adanya Bukan. presentasi. Princess Brigita is presenting. Enggak. Brigita apa? Brigita tolong mas. Jadi gimana? Udah kembali ke saya? Belum. Belum. Masih di Brigita? Ya. Saya lagi belum. itu, Pak, ngepin presentasi Bapak, Pak. Brigita sih. Mana? Dipin ke Saya itu sudah Jak masuk, presentasi belum. Pak Guru. Ganggu ya ini. Bentar dulu. Kok bisa dia yang presentasi? Ya. Iya, orang lain bisa presentasi, Pak. Semua orang bisa presentasi, Pak. Saya nggak tahu Kak. Saya keluarkan dia loh. Cari namanya loh. Mantap. Keluarkan. Bye-bye. Ini belum mulai udah aneh-aneh. Bye-bye. Astaga. Dia ngapa tekan present ya? Dia nggak sadar kan dia? Udah sadar dia, Pak. Suaranya kecil, Pak. Suara siapa? Suara saya. Kamu tidak perlu bersuara, tidak apa-apa. Oi? Saya dengar kecil, Pak, suaranya. Suara siapa yang kecil? Suara Pak Guru. Suaranya besarin enggak? Suaranya besar gitu. Iya. Kok suaranya kecil? Suara siapa kecil? Sekalian pakai headset. Ya baik. Sorry, Suara Pak Pak. Dan Saya besar, keluar, Pak. Tadi internet mati sebentar, nggak tahu kenapa. Ya, nggak apa-apa koneksi. Oke, saya mulai lagi ya, present ya. Udah kelihatan? Udah, Pak. Udah kelihatan, Pak. Ya udah. Udah, Pak. Udah kelihatan. Udah. Udah ya? Kita, sorry ya terganggu ya. Wah, kacau juga nih. Jadi, kita ulangi lagi. Matematika banding IPA itu 4:5 dari soalnya. Terus untuk menyelesaikan matematika itu 80 menit. Berarti yang ditanya untuk menyelesaikan IPA kan? Nah, IPA itu kita misalkan X boleh, variabel X. Nah, untuk cari X-nya banyak cara. Salah satunya adalah ini. X sama dengan X itu punya IPA. IPA itu perbandingannya 5. Berarti yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. Yang diketahui 80. Ya, gini aja selesai. 80 bagi 4, 20. 20 kali 5, ini berarti 100 menit. Ya, jadi jawabannya 100 menit. C ya. Gimana, ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1? Tidak ada. Oke, lanjut ya, nomor 2 ya. Soal selanjutnya. Sebuah peta dibuat sedemikian sehingga setiap 9 cm mewakili jarak sebenarnya 7,2 cm. Yang ditanya adalah skala peta. Ya, skala peta kita sudah belajar. Skala itu adalah perbandingan jarak pada peta terhadap jarak sebenarnya. Jadi kita bandingkan aja. Ini jarak pada peta 9 cm. Kita bandingkan dengan jarak sebenarnya 7,2 km.
Nah, di sini ada satuan yang belum sama. Yang satu cm, yang satu km. Kita harus ubah yang satuannya km punya. Kita samakan. km ke cm, itu kali 100.000. Ya. Berarti 7,2 kali 100.000, kita tambahkan 40 ya. Berarti 72 tambahkan 40. Oke, seperti ini. Lalu kita sederhanakan, karena pilihan gandanya semua depannya 1. Berarti ini kita bagi 9 jadi 1. Ini kita bagi 9, 72 bagi 9 itu 8. Nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 banding 80.000, yaitu C lagi ya. Oh, ini ada yang masuk lagi ya. Kok masih ada yang masuk ya? Oh, nggak ada. Ah, tuh masih ada yang masuk. Brian Nixon. Ya. Oke. Pak. Akhirnya Brian Nixon masuk, Pak. Oke, next ya. Ini ada yang bertanya nih, nomor keduanya. Nggak ada ya. Next. Soal ketiga. Ya. Aduh, ada yang masuk lagi. Ini siapa lagi nih? Ting-tong lagi nih. Ada Eulo masuk. Oke, kita lanjutkan lagi, kita ulangi. 2 harimau, ini soal yang ketiga. 2 harimau menangkap 50 rusa. Harimau pertama menangkap 2 rusa setiap kali harimau kedua menangkap 3 rusa. Ini harus pahami dulu kata-katanya ya. Banyak rusa yang ditangkap oleh harimau kedua adalah titik. Oke, yang ditanya harimau kedua. Jadi ada harimau pertama dan harimau kedua. Jadi ini saya anggap ini harimau pertama, ini harimau kedua. Harimau pertama menangkap 2, harimau pertama menangkap 2, harimau kedua menangkap 3. Berarti kita bisa tulis perbandingannya. Harimau 1 banding harimau 2 itu nilainya adalah 2 banding 3. Ya. Oke. Seluruhnya ada 50 rusa. Tapi yang ditanya adalah harimau kedua. Yang sini yang kita tanya, tanda tanya ya. Oke, untuk menjawab soal ini, jadi harimau kedua, banyak yang ditangkap harimau kedua itu sama dengan perbandingannya 3 dibagi, karena yang diketahui itu seluruh rusa, berarti ini harus ditambahkan 2 tambah 3 ya, 2 tambah 3 berarti jadi 5, dikali total rusanya, 50. 50 bagi 5, 10, 10 kali 3, berarti 30 ekor. Berarti jawabannya adalah 30 ekor. Ya. Kalau seandainya ditanya banyak harimau pertama, tadi jawabannya 20 ya. Oke, sip. Lanjut, atau ada yang tanya? Lanjut ya. Lanjut. Ini soal keempat. Dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki Rita, menyatakan bahwa 16 keping biskuit mengandung 48 gram karbohidrat. Rita memakan 10 keping biskuit, kandungan karbohidrat dalam 12 biskuit adalah titik-titik berapa gram. Wow. Wah, suara siapa itu? Wow. Pak, Oi? soalnya agak nggak nyambung. Ah, maksudnya? Soalnya agak nggak nyambung. Apanya nggak nyambung suaranya? Mungkin maksud dia soalnya, Pak. Oh, soalnya. Oke, nggak apa-apa, kita baca aja. Rita kan ada kepingan, 16 keping itu mengandung 48 gram. Rita makan 10 biskuit. Kandungan karbohidrat dalam 12 biskuit. Yang ditanya adalah kandungan dalam 12 biskuit. Kamu abaikan aja Rita yang makan 10 keping itu, abaikan aja. Ya. Ini adalah perbandingan senilai. Ya, jadi ada 16 keping itu mengandung 48 gram. Lalu kalau yang 12 ini berapa? Kan gitu. Ya, tanda tanya ya. Ya. Ya udah, dengan konsep perbandingan senilai kita kali silang. Ini kita misalkan X aja ya. Jadi ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini kita kasih X aja. Oke, jadi X sama dengan, karena ini senilai berarti ini kali silang ya. Jadi 16 dikali X sama dengan
16X. 12 kali 48. Nah, di sini kamu nggak usah hitung 12 kali 48-nya, nggak usah. Kita langsung bagi aja. Kan kita mau cari X. Berarti X sama dengan 12 kali 48 dibagi 16. Nah, kita main coret aja. 48 dengan 16 itu sederhananya 3. 3 kali 12 itu adalah 36. Jadi jawabannya adalah 36 kandungan karbohidrat. Berarti jawabannya D. Ya. Jadi yang 10 itu abaikan aja. Kan dia tidak tanya berapa kandungan yang dimakan oleh Rita, tapi yang ditanya adalah kandungan 12 biskuit. Jadi hati-hati membaca soal. Lanjut. Next. Indra adalah seorang siswa kelas 7 ya, yang rajin membaca. Jika dalam waktu 5 menit, Indra mampu membaca buku cerita sebanyak 100 kata. Jika akan membaca 500 kata, maka waktu yang dibutuhkan Indra adalah titik-titik. Ya, semakin banyak kata, berarti semakin lama waktu yang dibutuhkan. Ini juga adalah perbandingan senilai. Jadi kalau kita tulis 5 menit, itu 100 kata. Lalu di sini kita inginkan 500 kata, berarti ini adalah yang X. Ya, karena ini senilai, kita kali silang lagi. Berarti X kali 100 sama dengan 5 dikali 500. Kita mau cari X, berarti bagi 100, 5 kali 500 dibagi 100. Ini coret 20, 5 kali 5, 25 menit. Ya, berarti jawabannya B ya. Sip ya ini ya. Jadi ini masih materi perbandingan, ada senilai, ada balik nilai. Ada yang skala, ada yang biasa. Next. Ibu Makra mempunyai resep kue sebagai berikut. 60 gram mentega, 90 gram gula, dan 150 gram tepung. Ibu Makra mempunyai cukup mentega dan gula, tetapi hanya mempunyai 120 gram tepung. Oke, jadi kalau saya tulis ini mentega, mentega kita bandingkan dengan gula, kita bandingkan dengan tepung ya. Oke, ini ada 60, kita bandingkan dengan 90, kita bandingkan dengan 150. Oke, seperti ini ya. Bisa kita sederhanakan dulu? Bisa ya. Kalau kita sederhanakan bisa. Kita coret nolnya dulu, set. Sisa 6, 9, 15, lalu kita bagi 3 ya. Ini semua KPK. PB-nya 3, jadi bagi 3, sisa 2, dibanding 3, dibanding 5. Oke, jadi kita dapat perbandingan mentega, gula, tepung, yaitu 2 banding 3 banding 5. Lalu kita masuk. Hanya mempunyai 120 gram tepung, berarti di sini 120. Ya. Banyak mentega dan gula yang diperlukan adalah titik-titik. Nah, ini yang kita cari nih, di sini sama yang di sini. Oke, mau cari yang mana dulu? Kalau mau cari mentega, kalau kita mau cari mentega, mentega itu adalah perbandingan mentega, yaitu 2, dengan yang diketahui. Yang diketahui itu tepung. Tepung itu 5, jadi 2/5 dikali 120. Ya. Oke, itu nanti kita hitung. Lalu gula, kalau mau cari gula adalah perbandingan gula 3 per yang diketahui, yaitu tepung 5, 3/5 dikali 120. Oke. 120 kalau kita bagi 5 itu 24. 24 kali 2 berarti di sini kita dapat 48. Di sini sama, kalau kita coret ini tuh 24 ya. 24 kali 3, 72. Jadi jawabannya 48 mentega, 72 gula. Berarti jawabannya adalah A ya. Ada ya. Oke, sip. Jadi ini kita hitung satu-satu nih, karena yang diminta adalah mentega dan gula. Lanjut ke soal selanjutnya. Wow, ini lumayan soalnya ya. Cukup panjang. Pak Martin mengendarai mobil dari rumahnya ke kota tempat beliau bekerja sejauh 276 mil. Dengan kecepatan rata-rata 60 mil per jam. Di akhir pekan,
beliau pulang ke rumahnya dengan menempuh perjalanan selama 6 jam. Oke, jarak dia pergi pasti sama dengan jarak dia pulang ya. Kalau tempat yang dia lalui sama ya. Tapi sekarang dengan waktu yang 6 jam. Ya. Di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi di atas adalah titik-titik. Wah, kita disuruh cek satu-satu nih. Tapi kalian jangan cek dulu, kita lihat dulu yang dibandingkan itu apa. Ternyata kalau kita baca pilihan gandanya A, B, C, D, yang perlu kita bandingkan adalah kecepatannya. Ya, karena A itu kecepatan, B kecepatan, C kecepatan, D kecepatan. Berarti kita memang harus hitung kecepatannya. Untuk kondisi dia pergi, ya, kondisi dia pergi sudah ada ya. Pergi kecepatan, jadi untuk pergi itu kecepatannya adalah 60 mil. 60 mil. Ya, itu untuk pergi. Nah, sekarang untuk pulang. Nah, sekarang pulang gimana? Pulang kan pasti jaraknya sama, 276 juga. Tapi waktunya 6 jam. Berarti kita hitung dulu. 276 per 6. Nah, ini kita bagi manual nih. 276 dibagi 6. Ini paling dekat berapa? 4. 24. 36 bagi 6 pas 46 ya. Jadi ini pas 46 mil per jam. Oke. Pergi dia 60 mil per jam, pulang dia 46 mil per jam. Jadi kita tinggal baca aja. Berarti dia lebih cepat atau lebih lambat pulangnya? Lebih lambat ya. Karena 60 mil per jam kan lebih cepat dibandingkan 46 mil per jam. Jadi kita tinggal cari kecepatan yang ditempuh Pak Martin saat pulang lebih lambat. Yang lebih lambat mana? Lebih lambat 14. Berarti B ya. Berarti jawabannya adalah B. Ya. Ngelek. Apanya ngelek-ngelek? Ya, videomu matikan dong. Jadi nggak usah perlu kelihatan wajahnya ya. Jadi ini jawabannya adalah B. Lebih lambat ya. Kecepatan yang ditempuh Pak Martin saat pulang sekitar 14 mil per jam. Lebih lambat dari keberangkatannya. Ya, berangkatnya 60, pulangnya 46. Ini kan selisihnya 14 mil. Ya, betul ya. Jadi jawabannya B, lebih lambat. Oke, lanjut lagi. Ya. Ini ada coretan. Oke. 10 kantong. Wah, ini lumayan nih soalnya ya. 10 kantong pakan dapat digunakan untuk membeli. Bukan membeli ya, memberi ya. Ini kayaknya salah ya. Memberi makan 5 bebek selama 12 hari. Jika setelah 3 hari pemilik membeli, nah ini baru benar, membeli 10 bebek lagi, pakan yang tersisa hanya akan cukup untuk berapa hari. Wah, ini lumayan nih. Ini ada tiga kondisi. Ini perbandingan senilai atau balik nilai kita nggak tahu. Pokoknya kita tuliskan dulu. Di sini ada pakan, ya, ada pakan. Lalu di sini ada bebek, ya. Kalau kita buat ilustrasinya, lalu di sini ada hari, ya. Pakannya 10, bisa untuk memberi makan bebek 5, ya, selama 12 hari. Oke ya, seperti ini ya. Bentar loh, ini Ting Tong tuh siapa lagi? Kok masih ada jam segini? Sandila Wesby, masih ada. Masih ada. Larissa juga masih ada. Masih ada lagi AKW. Oke, AKC. Oke ya. Lagi. Itu tolong mic-nya tolong dimatikan. Kalau ada pertanyaan baru dibuka aja mic-nya ya. Supaya nggak ganggu suara. Wah. Julian, matikan dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jika setelah 3 hari pemilik membeli 10 bebek lagi. Ya, 3 hari. Berarti ini tidak ada hubungannya dengan pakan ya. Yang dia tanya adalah pakan, waduh, ada yang masuk lagi. Ya. Ada yang masuk lagi. Ya. Sorry terganggu, ada yang masuk lagi. Kalau dia masuk kan ada yang bunyi. Jadi harus kita terima dulu baru bisa join.
Oke, kita bisa dengan cepat ya. Setelah 3 hari, oke, setelah 3 hari berarti di sini sisa berapa hari? 9 dong. Ya, ini 9 hari. Iya. Ya. Dengan bebek yang masih sama 5, dengan pakan yang tidak tahu sisa berapa. Kok masih ada yang join ya? Ini siapa ya? Orangnya sama sih, lihatkan aja deh. Oke, terus kita lanjut lagi. Ya, sekarang dia membeli 10 bebek lagi. Berarti sekarang bebeknya jadi berapa? 15 dong. Dengan jumlah pakan yang masih sama. Nah, sekarang cocok atau habis untuk berapa hari? Kita misalkan X. Nah, ini yang kita pakai. Ini kan kondisinya sama. Ini sama nih. Ini sama. Jadi nggak usah pedulikan, nggak apa-apa. Sekarang 5 bebek 9 hari. 15 bebek berapa hari? Lebih cepat dong habisnya. Berarti ini hubungan balik nilai. Ya. Kalau balik nilai kita kerjanya kali lurus ya. Ini kita kali lurus. Berarti 5 kali 9 itu akan sama dengan 15 dikali X. 5 kali 9, 45. Kita hitung aja deh, angkanya kecil. 15X. Berarti X-nya tinggal bagi aja ya. 45 bagi 5 ya. 45 per 15. 3 ya. Berarti jawabannya ada ya. Masih ada di pilihan ganda 3. Oke. Ternyata kita tidak perlu memakai pakannya ya. Karena pakannya tidak ditanyakan. Dan pakannya masih sama jumlahnya ya. Next. Waktu yang diperlukan untuk perjalanan dari kota A ke kota B adalah 3 jam dengan kecepatan 90 km per jam. Lalu waktu yang diperlukan jika kecepatannya 30 km per jam adalah titik-titik. Ya, ini juga kalau kita baca soalnya ini adalah perbandingan balik nilai ya. Dari 3 jam kita pakai untuk kecepatan 90. Sedangkan kalau kecepatannya 30, ya pasti di sini angkanya lebih besar dong. Kan? Berarti ini dari 3 menjadi lebih besar dari 3, bertambah, 90 jadi 30 berkurang. Jadi ini adalah balik nilai, perbandingan balik nilai ya. Sama kayak tadi, kalau balik nilai kita kerjanya kali lurus. Berarti 3 dikali 90 sama dengan X dikali 30. Kita mau cari X, berarti kita bagi 30. Berarti X sama dengan 3 dikali 90, kita bagi 30. Ya udah tinggal kita hitung. 3 kali 9, 27, 27 bagi 3, ya tetap 9, kan 3-nya coret ya. Berarti 9 sama dengan X. Ternyata dengan kecepatan 30 km per jam, butuh waktu 9 jam. Ada lagi jawabannya, sip ya. Kita masih sampai sekarang masih ada jawaban. Next lagi, soal berikutnya. Ada Kamila ya. Kamila punya bisnis, oh ini udah beda, ini udah masuk ke materi aritmetika sosial. Dan ini cukup mudah. Kamila mempunyai bisnis jual beli sepeda motor. Ia membeli sepeda motor tersebut harga 2 juta. Lalu kemudian dia jual kembali seharga 2.300.000. Oke, ini jelas ya. Belinya 2 juta, jualnya 2.300.000. Berarti jelas untung dong. Kan lebih besar yang dia dapat dibandingkan yang dia keluar. Untung. Nah, sekarang untungnya berapa? Ya jelas 300.000 dan itu satu-satunya jawaban ada di A. Udah, tidak usah cek yang lain. Rugi tak mungkin. Nah sekarang kalau jadikan persen, apakah mungkin persentasenya 10? Ya bisa kalian cek sih. Kalau kita sih tidak usah cek, karena jawabannya udah jelas di A ya. Oke, lanjut lagi. Oh, ini panjang nih. Sebagai pelanggan setia pada suatu rumah makan, seorang mendapat potongan sebesar 10%. Potongan itu diskon ya, kayak diskon gitu. Akan tetapi ia harus membayar pajak sebesar 20%, wow. Dan tambahan pelayanan sebesar 15%. Jika persentase tersebut tetap, urutan kita menghitung biaya agar hasilnya terkecil adalah titik-titik. Waduh, ini mesti cek satu-satu ya. Oke, ini mungkin akan butuh waktu lama. Kita misalkan dulu. Misalkan yang kita bayar itu 100 saja deh. Yang kita bayar itu 100 aja ya. Ya,
biar angkanya kecil aja ya. Kita bayar 100. Oke, kita cek yang A ya. A itu pajak dulu, lalu pelayanan, lalu potongan. Pajak itu akan menambah yang kita bayar. Awalnya kita bayar 100. Kena pajak. Pajaknya berapa? Pajaknya 20%. Ya. Jadi kita pajak, ini yang A dulu ya. Berarti 20% dikali 100. Itu berarti ya 20. Oke ya. Kena pajak 20. Berarti yang kita bayar jadi 120. Oke ya, kan mula-mula 100. Ada pajak 20. Jadi kita bayarnya 120. Habis itu ada pelayanan. Pelayanan itu 15%. Berarti kalau kita tulis adalah 15% dari 120. Nah, ini berapa? 15 kali 12 itu 180, berarti 18 ya. Ini 18. Berarti pelayanan itu kan kita bayarkan tambahan lagi. Berarti kita tambahkan lagi. Berarti yang kita bayar itu adalah 120 tambah 18. Berarti 138. Ya. Baru kita dapat potongan. Potongannya adalah 10%. 10% dari 138. Yaitu, ya tinggal hilangkan 1 koma, berarti 13,8. Berarti yang kita bayar berapa? 138 dikurang 13,8. Berarti 1, 3 kurang ini, berarti 2. Oh enggak ya, ini kan 124 ya. 114. Ya, 1 bukan ya. 124, 124,2. Ya, pas ya. 138. Ya, betul. Jadi yang kita bayar adalah, yang hasil akhir yang kita bayar adalah 124,2. Kalau pakai aturan yang A ya. Pakai aturan A, pajak dulu, pelayanan, habis itu potongan. Oke, itu yang A. Sekarang kita akan bandingkan dengan jawaban B. Jawaban B itu adalah pelayanan dulu. Pelayanan berapa persen ya? 15 ya. Jadi yang B, ini untuk yang pilihan ganda B, 15% dari 100 yang kita bayarkan. 100 ini kita misalkan, kalian misalkan berapapun boleh, tapi saya pakai 100 itu gampang hitungnya. 15% dari 100 berarti 15. Berarti yang kita bayar adalah 115. Oke? Habis itu ada pajak. Pajak 20%. 20 per 100 dikali 115. 115 kali 2. 23 ya. Berarti ini 23. Oke. Pajak itu juga menambah yang kita bayar. Berarti tambahkan. Berarti 138. Sorry ya, ini salah. Tapi saya hapus dulu. 138. Habis itu terakhir potongan. Potongan itu 10% dikali 138. Wah, ini sama kayak tadi nih. 13,8 ya. 0,8. Berarti yang kita bayar ada 124,2. Wah, ternyata pakai cara A dan cara B sama ya. Kita coba yang C. Yang C itu potongan dulu. Diskon dulu ya. Diskon 10% dari yang kita bayar 100, yaitu 10. Berarti yang kita bayar adalah 90. Makin kecil ya. Terus habis potongan ada pajak. Pajak itu 20%. 20 per 100 kali 90 itu sama dengan 18. Ini akan menambah yang kita bayar, berarti 108. Habis itu pelayanan 15% dari 108. Ya, 108 kali 15 tambah 54 ya. 54, 16,2 ya. 16,2, oke. Kalau ditambahkan 124,2. Ternyata dari ketiga cara itu, mau siapapun yang didulukan, hasilnya adalah sama. Berarti jawabannya adalah D. Tidak ada bedanya. Ya. Sip ya. Jadi sebelum kamu pastikan dia tidak ada bedanya, kamu cek dulu satu-satu A, B, atau C. Oke, next. Kalau tidak ada pertanyaan.
Oke, lanjut lagi. Seorang pedagang membeli satu peti. Ini tentang, kayaknya bruto punya ya. Iya. Seorang pedagang membeli satu peti rambutan dengan total harga 540.000. Pada kemasan peti tercatat bruto 93 kg dan tara 3 kg. Oke, ada bruto, ada tara, berarti kita bisa cari neto ya. Kita bisa cari neto. Neto adalah bruto dikurang tara. Dari sini kita dapat 90 kg. Neto itu berat besinya ya. Berarti rambutannya. Jika pedagang tersebut menginginkan untung 3.000 per kilogram, maka ia harus menjual rambutan per kilogram dengan harga berapa? Oke, dia belinya 540.000. Ini dia beli dengan 540.000 ya. Oke, kita hitung 1 kilogram itu dapat berapa? 540.000 dibagi 90 kilogram kan? Kita dapat 54 bagi 9 itu 6. Ya. Tambahkan 30, 1230, 123. Berarti 6.000 ya. Jadi belinya adalah 6.000 per kilogram. Supaya untung 3.000 per kilogram, berarti dia harus jual. Berarti harga jual sama dengan harga beli 6.000 ditambah untung yang dia inginkan, yaitu 3.000. Berarti dia harus jual dengan 9.000 ya. Ada ya jawabannya ya, D. Ya, ini saya langsung hitung yang per kilogram dulu. Kalau kalian tidak ingin hitung per kilogram, ya nggak apa-apa. Kalian hitung harga jual per 90 kilogram, baru hitung per 1 kilogram. Sama aja. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, lanjut. Seorang pedagang, ya. Oke, ada ting-tong, bentar, ada ting-tong, berarti ada yang masuk. Ya, Dickson Billion, ada yang baru masuk dia ya, Dickson Billion. Oke, kita kembali ke soalnya lagi. Seorang pedagang membeli 3 kotak telur ayam, 3 kotak telur ayam ya, dengan berat seluruhnya 60 kg. Oke, ini mudah juga soalnya ya. Jika taranya 5%, berat besi telur ayam per kotak adalah titik-titik. Oke, kita hitung yang 1 kotak ya. 1 kotak. 1 kotak itu adalah 3 kotak 60. Berarti 1 kotak ya 60 bagi 3. Berarti 20 kg. Nah, 20 kg kena tara 5%. Kita hitung taranya dulu. Tara 5%. Berarti sama dengan 5/100 dikalikan 20. Ini coret 0, 10 bagi 10, 1. Ya. 10 bagi 10, 1. Oke, berarti jawabannya neto. Neto itu baik. Ini itu apa? Bisa munculkan soal sebelumnya enggak, Pak? Kenapa? Itu apa? Tampilkan soal sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Ketinggalan dulu, Pak. Oke. Ada yang salah gak soalnya? Enggak, mau Ini? itu. Mau apa? Screenshot bentar. Enggak perlu screenshot, nanti ini ada dibagikan dalam bentuk PDF. Santai ya. Oke. Yuk. Ya. Oke, lanjut. Oke ya. Enggak perlu screenshot, nanti ada hasil PDF-nya. Coret-coretnya juga ada. Jadi kalau langsung sekarang tidak jelas, tanyakan aja. Oke? Berarti ini kita pilih apa nih? Neto itu, ya kurang. Neto itu ada bruto, dikurang neto. Berarti 19. Oke, ternyata CD-nya tidak kelihatan. Ya, tambahkan aja deh. C 17, D 11. Tapi jawabannya D ya. Oke? Ini nambah sendiri pilihan gandanya. Oke, selanjutnya, wah ini makin berat ya soalnya ya kalau hitung-hitung uang punya ya. Pari meminjam uang di bank sebesar 20 juta. Setelah 1 tahun,
uang Pak Ari menjadi 21.800.000. Oke, itu mic-nya tolong dimatikan dulu mic-nya jika tidak penting. Ya, suaranya nggak feedback. Oke. Masih ada suaranya tuh. Ya, 20 juta dia beli, 20 juta dia pinjam, lalu 1 tahun uangnya menjadi 21.800.000. Oke, besar suku bunga yang diberikan bank per tahun adalah titik-titik. Oke, dari 20 juta menjadi 21.800.000 itu ada yang disebut dengan bunga ya. Bunga itu ya kita kurangkan aja 21 ini 21.800 dikurang 20 juta berarti 1.800.000 ya. Kayak ini angkanya mudah-mudah ternyata ya. Nah, sekarang bunga ini akan kita jadikan persen. Jadi persen bunga itu adalah besarnya bunga dibagi pinjaman awal 20 juta. Supaya jadi persen, jangan lupa kali 100%. Udah, tinggal kita main coret nolnya aja ya. Ini ada 3 0, 3 0. 2 0, 2 0, 2 0 lagi, 2 0 lagi. Berarti 18 bagi 2, berarti 9%. Berarti jawabannya B. Ada ya? Oke. Masih ada yang tingtong ah. Ini ada yang keluar. Aneh ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Next. Pak Dan menabung uang di bank selama 6 bulan dan mendapat bunga sebesar 940.000. Jika uang yang disimpan Pak Dan mula-mula sebesar 10 juta, besar bunga yang diterima Pak Dan saat menyimpan uangnya selama 12 bulan adalah titik-titik. Nah, ini sebenarnya mudah ya kalau kalian pahami soalnya ya. Jadi ada jebakan di uang yang ditabung mula-mula 10 juta. Ini nggak kita pakai, ya. Yang kita menjadi acuan kita adalah yang 6 bulan itu uangnya adalah 940.000. Nah, sekarang yang ditanya adalah 12 bulan, ya. Itu berapa? Simpel sekali ya. Tidak usah kaitkan dengan yang 10 juta dan tidak perlu tahu berapa persen yang dia dapat, tidak perlu. Ya, dari 6 bulan menjadi 12 kali 2 kan? Berarti ini tinggal kali 2. Berarti jawabannya adalah 940.000 dikali 2. 198. Salah. 18. Kok jadi hitungnya aneh. Ya. 9 kali 2, 18. 18, 8 ya. 18, 8 ya. 18, 8. 18,8 ya. 180 1.800.000. Ah ya, 1.880.000 gitu ya. Oke, 1.880.000. Oh, tidak ada di pilihan ganda ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini jawabannya ya. Sip. Nggak ada kan? Nggak ada di pilihan ganda kan? Ya udah, nggak apa-apa. Iya, Pak, tak ada, Pak. Nggak masalah. Yang penting nanti di ulangan umumnya ada. Oke, Bu ini meminjam sejumlah uang yang harus diangsur Rp 1.760.000 selama 10 bulan. Oke. Jika pihak bank memberikan bunga 10% per tahun, besar pinjaman Bu ini mula-mula adalah titik-titik. Wah, ini berat nih ya. Oke. Jadi gimana nih? Dia harus bayar 1.760.000 per bulan selama 10 bulan. Oke, berarti total dibayar ya. Jadi total yang dibayar, kita pelan-pelan dulu lah. Total yang dibayar berarti 1.760.000 dikali 10 bulan, 10 kali, berarti dia harus bayar 17.600.000. Oke ya. Ini yang dia bayar nih totalnya nih. Dan ini tentunya sudah plus bunga 10%. Ya. Yang dia tanya adalah
besar pinjaman mula-mula. Saya selalu pakai cara ini ya. Jadi saya selalu pakai awal itu 100%, lalu ada bunga. Bunga itu 10%. Lalu kalau kita tambahkan, ini akan jadi akhir. Akhir itu yang dibayar ya. Bunga itu menambah ya, berarti 110%. Ya. Nah, 110% itu yang nilainya 17.600.000. Ya. Sedangkan kita mau cari awal. Awal ini tanda tanya. Nah, ini hubungan perbandingannya seperti ini. Jadi di sini saya masih pakai konsep perbandingan. Jadi kalau mau ditanya awal adalah 100 per 110 kali 17.600.000. Ya seperti ini aja hitungannya. 176 bagi 11. 176 bagi 11 pas 16. Berarti 16 juta nih ya. Iya. Betul ya? 176 bagi 11 itu 16. 16 kali 11, 176. Ya, sisa nolnya. Ya betul. Berarti jawabannya 16 juta. Ada jawabannya ya. Berarti tadi satu soal tidak ada di jawabannya. Oke, selanjutnya Kegio. Siapa itu Kegio? Ya. Kegio membeli beberapa makanan di sebuah restoran seharga 150.000 ya. Jika ia dikenai PPN, PPN itu pajak pertambahan nilai ya. Pajak pertambahan nilai yang itu akan memberatkan pembayaran kita. Jadi yang kita bayarkan itu lebih dari yang tertera ya. Itu dia. Jumlah uang yang harus dibayar adalah ya tinggal hitung 10% ya PPN. PPN itu 10 per 100 dikali uangnya 150.000. Ya, ini coret 0, coret 0, coret 0, coret 0. Berarti 15.000. Oke, yang dibayar ya tambahkan aja ya. 150.000 ditambahkan 15.000. 1, 6, 5. Oke. 165.000 ada ya. Jawabannya B. Nah, ini cukup mudah nih. Cepat nih kan. Lanjut lagi. Danielson membeli sepeda motor seharga 10 juta dengan diskon 10%. Oke, diskon ya. Jika pembelian sepeda tersebut dikenai PPN lagi 10%, harga yang harus dibayar Danielson adalah titik. Oke, kita awali dengan diskon dulu. Diskon 10 per 100 dikali 10 juta ya. Ya, berarti ini adalah 1 juta. Berarti yang dibayar itu adalah 9 juta kan. Oke, sampai di sini oke ya. Kalau seandainya dia tidak ada PPN, berarti dia cuma bayar 9 juta. Selesai. Tapi sekarang ada PPN. Berarti harus ditambahkan PPN 10% dari yang dibayar 9 juta. Ini adalah 900.000. Berarti yang dibayar tambahkan 9.900.000. Oke, selesai itu yang A. Ya. Ya, enggak mungkin 11 juta lah ya, kan udah kena diskon. Ya, enggak mungkin 10.900.000 juga. Oke, lanjut lagi. Ini gampang nih, ini gampang nih. Bruto dari 10 kantong gula pasir adalah 300 kg dan memiliki tara sebesar 1%. Berat neto dari masing-masing karung. Oke, masing-masing ya. Ini 10 karung 300. Berarti satu karung, ya kita hitung satu karung karena yang diminta masing-masing. Berarti 300 dibagi 10. Berarti 30 ya. Oke. 30 kg. Tara 1%. Ya udah kita tinggal hitung 1% itu sama dengan 1 per 100 dikali 30. Berarti berapa nih? 3 per 10, 0,3 kg. Berarti neto? 9,7. Iya, 29,7. Oh, ada ya, B. Sip.
Neto itu bruto kurang utara. Jadi 30 dikurang 0,3. 30 kurang 0,3 ya 29,7 ya. Oke. Lanjut lagi. Oh, ini gampang, ini pasti gampang. Ini soal konsep teori. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, jadi ada dua buah garis sejajar, ya, dipotong oleh sebuah garis. Ini sejajar, ini sejajar. Oke. Jadi, Pak, 180 derajat. Ya, berarti maka besar sudut dalam sepihak. Dalam sepihak itu yang seperti ini sama ini. Ya. Ini adalah jumlahnya 180. Berarti jawabannya D. Ini cepat ya soal seperti ini ya. Jadi kita tertolong oleh beberapa soal yang mudah yang bisa lebih cepat. Oke, ini juga cepat. Ini gampang juga. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 20 bagian sama besar. Sudut yang terbentuk di antara jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik. Oke, satu lingkaran itu berapa? 360 derajat. Jadi tinggal dibagi 20, selesai. 18 derajat ya. Ini mudah juga ya. Jadi kita tertolong oleh soal-soal seperti ini yang tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak ya. Next. Ini berat ini ya. Ini berat. Aduh, ini gimana nih? Ya, sepasang kita mesti sketsa ya. Di suatu daerah rumah makan, di suatu daerah, bacanya benar, di suatu daerah, rumah makan terletak 300 meter di utara sekolah. Oke, berarti kita mesti kasih tanda, ini contoh misalnya ini sekolah ya, sekolah saya kasih S. 300 meter di utara, berarti utara kan di atas. Katakan gini, di sininya adalah apa nih? Rumah makan. Saya kasih RM ya. Rumah makan. Oke. Ini adalah 300 meter. Oke. Dan tempat pertemuan berjarak 300 meter dengan sudut arah 150 dari rumah makan. Ini rumah makan nih. Jadi dari rumah makan kita buat sudut 150 derajat. Ya, hitungannya terhadap utara ya. Utaranya itu yang 0. Jadi kita buat 150. Jadi kalau ini kita kasih utara, kita bikin 150. Kalau ini lurus gini kan 90. Berarti 90 tambahkan 60. 60 kira-kira di sini. Kira-kira aja di sini. Ya. Ya, misalnya di sini. Ya. Ini adalah tempat pertemuan. Nah, ini sudut ini nih. Sudut ini 150 derajat. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Berapa besar sudut arah sekolah dilihat dari tempat pertemuan? Ini tempat pertemuan. Kita bikin utaranya dulu. Lalu ini kita hubungkan. Ya, yang ditanya adalah berapa sudut ini? Berapa sudut ini ya? Berapa sudut ini? Wow, gimana dong? Gampang ya? Kita perhatikan dulu ini. Kalau saya tarik garis, saya tarik garis, ya. Ini kan 300 meter, ini juga 300 meter. Berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Sip ya? Sama kaki. Ini bisa hitung nggak di sini? Di sini berapa bisa hitung nggak? Bisa dong. Satu garis 180. Berarti di sini kita dapat 30 derajat. Ya. Kalau ini 30 derajat, ini kan sama kaki. Otomatis dua sudut ini kan sama besar. Nah, besarnya salah satu sudut ini itu adalah 180 kurang 30 dibagi 2. 30 dari yang di atas ya. Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180. Jadi kalau kita kurangkan 150 bagi 2 itu adalah 75. Berarti ini 75, juga 75. Kita nggak pakai ini, kita butuh yang ini nih. Ini yang mau kita hitung nih. Ya. Kalau kita tarik satu garis lurus lagi di sini. Ya. Ya, berarti kita dapat sudutnya, sudut TP, besar sudut arah sekolah dilihat dari tempat pertemuan, itu adalah 180 derajat. Ini kan satu garis lurus 180. Ini satu garis lurus 180 ditambahkan ininya yang di sini. Ya. Berarti tambah 75.
Salah. 255 derajat. Oke, tidak ada lagi di pilihan ganda ya. Oke, tidak ada lagi. Nggak apa-apa. Tidak ada bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Ya. Oke, ini intinya kalau ketemu soal seperti ini, coba sketsa dulu. Kita ngukur sudutnya dari posisi utara ya, dari posisi atas. Dari arah jam 12 ya. Kita anggap dia 0, baru putar. Ya. Putarnya berlawanan arah jarum jam. Ya. Kalau pelajaran dulu ini namanya jurusan 3 angka. Oke, next. Perhatikan kelompok. Nah, ini juga mudah nih. Ini mudah juga. Ini kita tertolong oleh soal seperti ini, kita bisa jawab cepat. Perhatikan kelompok sudut berikut, bla 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 bla. Kelompok sudut yang merupakan jenis sudut lancip. Oke, kalian bisa pilih sudut lancip adalah kurang dari 90 derajat. Jadi kurang dari 90 derajat. Cari yang kurang dari 90 derajat. 1, selesai. Oke. Gampang ya ini ya. Kalau yang lebih dari 90 derajat tapi tidak sampai 180 derajat, itu yang kita sebut dengan sudut tumpul ya. Jadi ada tumpul, ada lancip, ada siku-siku, ada sudut refleks, dan sebagainya. Oke, lanjut. Pada gambar di samping, ini gampang, ini sudah mulai masuk soal sudut yang sering kalian kerjakan. Ya. Sudut ABC adalah siku-siku. Jadi ini siku-siku. Oke. Maka besar sudut ABD. ABD yang ditanya 3x ya. Ini tanda tanya. Oke, kita cari x-nya dulu. Ingat, sudut siku-siku jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi langsung kita dapat 3x tambah 2x itu sama dengan 90 derajat. 5x sama dengan 90 derajat. Berarti x sama dengan 90 dibagi 5. Berarti x sama dengan berapa nih? 18. Ya, 18. Tapi yang ditanya bukan x. Jadi sudut ABD itu nilainya 3x, berarti sama dengan 3 dikali 18 sama dengan 54 derajat. Oke, gampang ya. Gampang sekali. Bisa aja yang ditanya bukan ABD, bisa aja tanya CBD. Ya, tentunya kalian bisa cari setelah menemukan nilai x-nya. Soal selanjutnya lagi, luas bangun ABCD pada gambar di samping adalah titik-titik. Oke, saya mau tanya dulu. Kalau kalian lihat gambarnya, ABCD itu berbentuk apa? Dua segitiga. Hah? Trapesium. Dua buah. Trapesium. Ada yang bilang trapesium. Jadi sebenarnya ini bukan trapesium. Ya, ini bukan trapesium. Kalau kamu kerja pakai rumus trapesium, itu 100% salah. Kenapa? Ya, karena ini bukan trapesium. Kelihatan gambarnya seperti trapesium, tapi kalau kita selidiki dia bukan trapesium ya. Ini adalah segi 4 doang. Ya, nggak tahu namanya, cuma segi 4 yang dibentuk oleh 2 buah segitiga siku-siku. Jadi untuk menghitung luasnya, tetap kita pakai luas segitiga. Ya, ini ada luas 1, ini ada luas 2. Jadi kita pakai jumlah kedua luas. Luas segitiga tahu dong, alas kali tinggi bagi 2. Jadi kita bisa cari luas 1, itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi itu yang siku-siku ya. Jadi boleh 10 kali 5, boleh 5 kali 10, itu terserah. 5 kali 10 bagi 2 ya. Itu sama dengan 25. Oke. Untuk luas 2, alasnya 4 atau tingginya 4, tapi BC-nya tidak ada. Tingginya tidak ada ya, salah satu unsurnya tidak ada. Tapi dia ada miring 5. Berarti kita bisa cari BC. Kita akan cari BC dengan Pitagoras. Jadi BC kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 25 dikurang 16, itu berarti 9. Ini masih BC kuadrat. Berarti BC sama dengan akar 9, yaitu 3. Kita dapat di sini 3. Berarti kita sudah bisa cari luasnya. 4 kali 3 bagi 2, yaitu 6. Luas total, tambahkan 25 tambah 6. 31. Ya. Ada ya? Jadi hati-hati ya, jangan pakai luas trapesium ya. Atau kalian Pitagoras cari AB, ya.
Habis itu setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Nah, itu salah ya. Hati-hati. X. Diketahui persegi panjang KLMN. Oke. KL sama dengan 3X tambah 2. LM sama dengan X tambah 1. Persegi panjang. KLMN ya. KL 3X tambah 2, ini 3X tambah 2. LM X tambah 1. Oke. Keliling adalah 78. Keliling itu sama dengan 2 dikalikan panjang tambah lebar. Kelilingnya 78 sama dengan 2 dikalikan panjang tambah lebar. Kalau kita bagi 2, kita dapat ini berarti 39 sama dengan panjang tambah lebar. Ya. Ini yang akan kita pakai ya. Ini yang akan kita pakai. Oke, panjangnya adalah 3X tambah 2. 3X tambah 2, ini panjang, ditambahkan lebarnya X tambah 1, itu nilainya adalah 39. 3X tambah X, 4X, 2 tambah 1, 3, sama dengan 39. Kita kurangkan 3 supaya hilang, berarti 4X sama dengan 36. Kita bagi 4, berarti X sama dengan 9. Oke. Tapi belum menjawab soal. Yang dijawab soal adalah luas persegi panjang. Cari P-nya dulu. P-nya itu adalah 3X tambah 2. X-nya 9, berarti 3 kali 9 tambah 2. 27 tambah 2. 29. Lebarnya X tambah 1. Berarti 9 tambah 1. 10. Masuk ke sini. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. 29 dikali 10, 290. Satuan luas ya. CM pangkat 2 ke? Oh, ada ini. Sip. Gimana, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut. Lanjut. Udah mau selesai kayaknya ya. Saya udah tak tahu ini nomor berapa. Diketahui sebuah layang-layang dengan koordinat A 1,0. Wah, ini mesti sketsa dulu nih ya. Oke lah, sketsa dulu. Kita gambar koordinatnya. Kira-kira begini. Oke. Ini X. Ini Y ya. Oke. 1,0. Saya kira-kira di sini ya. Ini A. Ini 1 ya. 1,0. Terus B-nya itu 6,15. 6 kira-kira di sini, ini 6. 15 kira-kira di sini aja. Ini kira-kira ya, kita sketsa ya. Ini 15. Berarti ini adalah B. 6,15. Oke, selanjutnya C 1,20. 1, X-nya 1, Y-nya 20. Ya, berarti kira-kira di sini. Ini 20. Ini adalah C. Lalu D-nya adalah min 4. Wah, ada min pula ya. Ini kira-kira min 4,15. Berarti sederetan dengan ini. Oke. Ya, ini D ya. Nah. Oke, kalau kita hubungkan dia akan jadi AC. AC itu mana? Oh ya, AC sumbu simetri. Lain-lainnya ya. Oke, kita ini hubungkan AC lalu ini juga kita hubungkan. Ini kita hubungkan ya. Jadi layang-layang ABCD ya. Oke. Karena AC adalah sumbu simetri, maka ini sama panjang dong. Ya. Luas layang-layang tahu kan? Jadi luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1, di sini adalah AC, dikali diagonal 2, di sini adalah BD. Oke, tinggal dihitung AC itu sepanjang berapa ya. Cara mudahnya adalah ini. Di sini kan dia 0. 0 sampai 20. 0 sampai 20 ya. 0 sampai 20. Berarti 20. Oke. BD di sini. Di sini dia min 4. Min 4 sampai di sini D 6. 6 sampai min 4.
Dari sini sampai sini nih, 6 sampai min 4. Berarti 10. Berarti jawabannya ke 100. Ya. Jadi kalau kita lewat gambar, kita akan kelihatan jelas mana diagonal-diagonal panjangnya berapa. Kalau tanpa kita gambarin, mungkin kita bingung nih bayangannya gimana. Oke, lanjut lagi. Besar sudut C pada gambar di samping adalah titik-titik. Oke, jumlah sudut total dalam segitiga adalah 180. Jadi kamu tinggal 60 ditambah 3x ditambah 2x itu harus 180. Ini jadi 5x. 60-nya kita kurangkan jadi 120. Lalu kita bagi 5. 120 bagi 5 24. X-nya selesai 24, tapi yang ditanya sudut C. Sudut C di sini. 3X, berarti 3 dikali 24. 72. Iya. Sip ya? Sip. Next. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah titik-titik. Nah, ini gampang ini. Ini gampang banget. Kalau kalian lihat yang diarsir itu bentuknya apa? Jajar genjang. Oke, luas jajar genjang adalah ini kan jajar genjang. Jajar genjang. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Nih alasnya nih. Alasnya 4. Tingginya nih. Ini tinggi. 8. Udah selesai. Jadi kadang ada soal yang mudah banget ya. Ya, makanya kalian harus tahu konsep-konsepnya, rumus-rumusnya, ruas-ruasnya. Terutama bangun ruang itu, bangun datar seperti ini, rumusnya ya harus tahu lah. Gimana hitung luas, gimana hitung keliling. Oke, next. Luas trapesium. Nah, ini kalau tidak tahu rumus luas trapesium kan tidak bisa hitung. Kalau tahu rumusnya bisa hitung dong. Luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Nah, sisi sejajar itu 8 dengan 20. Lalu dikali tingginya. Nah, tingginya ini nih yang tidak ada nih. Ini tingginya. Tingginya. Ini kalau kita tarik garis. Ya. Oke, ini adalah trapesium sama kaki ya. 10, 10. Ini 8. Ini 20. Berarti sisa 12. Berarti masing-masing ini adalah 6. 6, betul? 6, 8, Betul. 20. Oke, sip. Nah, sekarang perhatikan segitiga yang ini. Ya, ini 10, ini 6. Kita cari tingginya. Ini siku-siku. Tinggi kan siku-siku ya. Ya. Pakai Pitagoras. Berarti T kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Kalau kalian bisa langsung aja ya. Kalau nggak bisa, pelan-pelan aja. 100 kurang 36. Ini kurang ya. Berarti sama dengan 64. Berarti T sama dengan akar 64. Berarti sama dengan 8. Oke, dapat tingginya 8. Masuk ke luas trapesium. Setengah dikali jumlah sisi sejajar. Jumlah ya. Berarti 8 ditambah 20. Dikali tingginya. Tingginya barusan kita cari ini. Dikali 8. Berarti setengah dikali 8 tambah 20, 28, lalu dikali 8 ya. Oke. Ini bisa coret 14 kali 8. 14 kali 8 itu adalah 112. Ya. Betul. A. Oke, next lagi. Diketahui keliling sebuah persegi. Intinya di sini kalau ketemu soal-soal seperti ini, kalian baca dulu keterangannya. Selalu membaca soal ya. Selalu membaca soal. Biar kita pahami dulu maksud soalnya. Diketahui keliling sebuah persegi sama dengan keliling sebuah persegi panjang. Berarti kalau kita mau ilustrasikan, berarti keliling persegi sama dengan keliling persegi panjang. Kan ilustrasinya gini. Keliling persegi tahu dong, 4 dikali sisi. Itu akan sama dengan 2 dikalikan panjang tambah lebar. Dari rumusnya ya, kita udah ketemu ini. Tapi di sini kita masuk lagi. Jika persegi panjang mempunyai luas 320 dan lebar ini. Kita butuh panjang dong. Luasnya ada, lebarnya ada, kita butuh panjang. Ya. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. 320 sama dengan panjang dikali lebar 20. Berarti panjangnya kita tinggal bagi aja. 320 bagi 20. Ya, coret 0, 32 bagi 2, 6.
Ini yang kita masukkan ke sini. Ya. 4 kali sisi sama dengan 2 dikalikan panjangnya 16, lebarnya 20. Berarti 4 kali sisi sama dengan 2 dikalikan, ini berarti 36. 4 kali sisi sama dengan 72 ya. Nice. Berarti S sama dengan 72 bagi 4, 18 ya. Oke. Berarti ada ya jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Oke. Jadi dari tadi kita ketemu 2 soal tidak ada jawaban. Ini soal apa lagi nih? Oh, masih bangun datar ya. Sebuah kolam renang berbentuk persegi panjang mempunyai ukuran panjang 10 meter kali 8 meter. Ya, sketsa dulu, nggak apa-apa. Ya. Oke, misalnya gini. Ini 10 meter, ini 8. Ya. Oke. Di sekeliling kolam bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Di sekeliling kolam ya. Dengan lebar 1 meter. Berarti nanti akan dibuat jalan seperti ini. Ya. Ya. Oke, nanti buatnya seperti ini ya. Tapi nggak bagus. Lebarnya 1 meter. Berarti ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter ya. Oke. Jika jalan akan dipasang keramik dengan biaya 50.000 setiap meter persegi itu satuan luas, berarti kita mesti hitung luas. Jadi yang saya alsir ini adalah luas jalannya ya. Ini luas jalannya. Oke. Kita hitung panjangnya loh. Ini kan 10. Ini kan 10. Di sini lebih 1. Di sini lebih 1. Berarti ini semuanya 12 dong. Sip kan? Ini 8. Ini 8. Atasnya lebar 1. Bawahnya lebar 1. Berarti ini semuanya 10. Oke. Luas arsir, kita bisa tulis persegi panjang besar dikurang persegi panjang kecil. Berarti 12 kali 10 luasnya ya. Luas yang besar dikurang luas yang kecil yaitu 10 kali 8. 120 dikurang 80. Berarti ini adalah 40 meter persegi. Oke, sekarang baru kita hitung duit untuk keramiknya ya. Jadi biaya 1 meter persegi itu 50.000. Kamu punya 40 meter persegi, berarti 40 dikali 50.000. Oke, 5 kali 4, 20, nolnya 1, tambah 4, 0. Ya, 2 juta. Berarti jawabannya D. Ya, gampang ya angka-angkanya ya. Selanjutnya. Oke, ini kayaknya pernah muncul di ulangan kita nih. Salah ini. Luas daerah yang diarsir pada gambar di samping adalah titik-titik. Oke, yang diarsir ini, sama ini ada 2 buah yang diarsir ya. Oke, kita hitung yang diarsir yang pertama dulu. Ini pertama, ini yang kedua. Arsir yang pertama itu adalah luas segitiga besar ini, yang saya tandai ini. Aduh, gambarnya jelek benar ya. Luas segitiga besar ini, dikurang yang kecil ini, yang tidak diarsir. Oke ya. Yang besar ini kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 8, tingginya kan dari sini ke sini. Ya, berarti ini ya tingginya ya. Ya, berarti 3 berarti 9 dibagi 2. Dikurang yang kecil. Yang kecil ini alasnya 8, tingginya cuma 3. Tingginya cuma ini. Dibagi 2. Oke, kita dapat 4 kali 9, 36, dikurang 4 kali 3, 12. Dari sini kita dapat 24. Itu yang pertama. Yang kedua sama. Luas segitiga ini, yang ini, ya. Alasnya 8, tingginya adalah dari sini ke sini. Yaitu 6. Dibagi 2, dikurang, ini sama, kecil, 8 kali 3 bagi 2. Berarti 4 kali 6, 24. Dikurang 4 kali 6, 4 kali 3, 12. Berarti ini adalah 12. Total 24 tambah 12. 36. Ada? Oke, sip. Ya, ini cara pelan-pelan manual. Kalau mau cepat adalah luas segitiga besar
ditambah luas segitiga yang sedang dikurang 2 kali segitiga yang kecil. Ya. Oke, lanjut lagi keliling daerah yang diarsir. Keliling daerah yang diarsir gampang ya. Kalau menghitung keliling itu hanya kita tambahkan yang sekeliling-sekelilingnya saja ya. Jadi tidak perlu susah-susah. Oke, di sampingnya ini ada, bentar ya, ini mana ininya? Jadi kecoret-coret. Ini 33 berarti di sini juga 33. Ya. Ini 10, ini juga 10. Ini 24. 24 kalau saya tarik ke atas berarti di sini juga 24 ya. Nah, kalau digabungkan dengan ini sama ini nilainya adalah 50. Ya. Jadi keliling sama dengan 33 ditambah 53 yang bawah ini, ditambah yang ini, nah, lalu ditambah yang ini, yang di atas ini ternyata nilainya adalah 53 juga. Ya, ini semua nih, satu garis ini. Ya, habis itu ditambahkan yang ini, 10, ditambah 10, tambah 10. Oke, tinggal kita hitung aja. 33, 66, 106, lalu tambah 20. 172 ditambah 20, 192. Oke, ada ya. Sip ya. Oke, lanjut lagi. Ini udah mau selesai, tenang. Berikut adalah tabel jarak dalam KM antara 5 kota di bagian selatan Prancis. Wah, nama kota yang tidak pernah kita dengar ya. Oke. Kota di antara 5 teman tini tersebut dapat bertemu sehingga total jarak pertemuan tersebut terpanjang adalah titik. Wah, ini harus hitung satu-satu lagi ya. Ini akan menyita cukup banyak waktu. Saya contohkan satu aja ya. Nanti kalian bisa coba tentukan sendiri. Contoh misalnya saya cek yang Bordeaux ya. Entah bacanya gimana, Bordeaux. Bordeaux ini di sini. Ya. Terhadap bergerak dia nilainya 87. Jadi di sini kita bisa tulisnya 87 ditambah, lalu kita pakai yang di sini. Ini semuanya. Ya. Ini kan Bordeaux-nya. Jadi ditambah 47 ditambah 31 ditambah 84. Ya, kalau itu nilainya berapa? Ya. Untuk yang Langon itu di sini. Langon. Ya. Langon itu 79 dengan 47. Berarti 79 tambah 47 ditambahkan yang Langon 2 ini. 54 tambah 37 ya. Nanti dihitung ya. Seperti ini ya caranya ya. Ya, bisa ya. Ku percayakan pada kalian, dilanjutkan. Oke, ini teori sangat gampang sekali. Diagram yang disajikan dalam bentuk gambar atau lambang. Ya, kalau kalian baca buku paket, jawabannya jelas piktogram. Ya. Ada pakai gambar orang, gini kan. Gambar orang. Ya, itu piktogram. Jarang kita lebih sering diagram batang, garis atau lingkaran. Oke, next lagi. Udah masuk ke rata-rata, berarti udah masuk penyajian data. Udah mau selesai. Rata-rata tinggi 15 siswa 170 dan rata-rata tinggi 15 lainnya adalah 160. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah titik-titik. Oke, ini adalah konsep gabungan. Saya kasih tahu dulu rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyak nilai ya. Banyak nilai. Oke, kita akan cari jumlah nilainya dulu. Jumlah nilai adalah banyak nilai dikali rata-rata. Untuk yang pertama,
rata-ratanya 170 berarti 170 dikali 15, kita dapat jumlah nilainya, ditambahkan karena digabungkan dengan 5 siswa lainnya, 160 dikalikan 5 siswa, lalu kita bagi banyaknya siswa. Banyaknya siswa sekarang tadi 15, sekarang tambah 5 lagi, berarti 15 tambah 5 ya. Nah, ini yang mau kita cari. Pelan-pelan hitung. 170 kali 15. 17 kali 15. Ini 35, ini 3, berarti 8, 7, 1. Tua 550 ditambah 16 kali 5 itu 80, berarti 800. Ya, dibagi 20. 2550 tambah 800 berarti 3350 dibagi 20. Coret 0, coret 0. Oke. 335 bagi 2. 33 bagi 5 paling dekat adalah 1, 6. 6 kan 32 ya. Sisa 2, sisa 1, 15 berarti 7,5. 167,5. Ada ya? Oke. Oke, nomor selanjutnya ini nomor berapa nih? Nggak tahu nomor berapa deh. Ini udah mau selesai. Diagram lingkaran menyajikan data sebanyak 120 siswa yang mengikuti suatu ekstrakurikuler dengan presentasi berikut. English Cup-nya tuh tidak diketahui ya. X, Sains 10, Basket 45, Paskibra 30. Oke, saya mau tanya dulu. Persentase maksimal berapa? 100 kan? Oke, di sini sudah 30, di sini sudah 45, di sini sudah 10. Total berapa nih? 85. 85. 15. 85. Oke, berarti pasti sisanya English Cup berapa dong? 15%. Oke, berarti dapat ya. Berarti di Kali sini kita dapat 15% kali 120. nice. Siswa yang mengikuti Expo English Cup sebanyak berapa orang? Berarti tinggal 15 per 100 dikali 120. jago kalian ya. Berarti 18. Oke ya. Bisa kan ini kan? Oke, soalnya mirip dengan yang tadi. Berarti ini kita udah dapat. Ini adalah 15%. Ya. Selisih banyak siswa yang mengikuti ekskur basket dan paskibra. Oke, berarti Inggrisnya nggak dipakai. Basket dengan paskibra. Oke, tinggal selisihkan. Ini selisihnya berapa nih? 15. Ya, berarti 15 per 100 dikali orangnya. Orangnya masih sama 120 ya. Berarti 18 ini, lagi. oh, 18 lagi. Ya, nice. Berarti ini 18 lagi. Oke, ini yang terakhir nomor 40 ini. Udah selesai deh. Diagram lingkaran menyajikan data sebanyak 120. Oh, ini sama. Berarti ini 15%. Sudut pusat untuk banyak siswa yang mengikuti paskibra. Paskibra ya. Kita hitung dulu ya. Paskibra. 30 per 100 dikali 120. Coret 0, coret 0, coret 0, coret 0. Berarti 36. 36 orang. Kita mau jadikan sudut ya. Jadi sudut itu sama dengan banyaknya orang dibagi seluruh orang dikali 360. Oke. Ini coret 0, coret 0. 36 bagi 12 ini bisa ya. 3 ya. 3 kali 36 108 derajat. Oke. Ya, berarti jawabnya 100. Oke, ini udah selesai. Ini sudah selesai semua, udah habis. Ini udah tidak ada lagi ya. Udah habis. Yeay, akhirnya. Ya, 10 soal. Oke, udah selesai untuk pembahasan materi kita. Kita habiskan berapa nih? Hampir 90 menit ya, 1 jam 30 menit. Oke, saya akan matikan dulu ini ya. Saya akan matikan S-nya. Kita kembali ke sini. Ya.
Recordnya saya matikan juga ya. Oke, kita stop record. Akhirnya selesai. Ya.